Karena para biku itu kan 227 aturan yang harus dilaksanakan atau 227 sila. Kalau itu perintah atau larangan yang 227 itu, Pak? apa ya, aturan. Iya. Nggak boleh Buddha gini, nggak boleh tidak pernah gini. melarang, Bapak. Oh. Sekali lagi Buddha itu tidak pernah melarang, tapi memberikan petunjuk. Misalnya kita kalau umat awam itu kan 5 sila. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh bohong, tidak boleh mabuk. Atau minum atau makan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Larangan itu ya? Bukan larangan. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Hampir sama atau gimana, Pak? Ya begini Bapak, kalau ya saya hanya mendengar ya, saya belum meneliti secara ini. Ke Tuhan, kemudian ke kemanusiaan, kemudian ke alam. Kalau enggak salah. Alam. Iya. Taoismenya alam ya, Pak ya. Kalau tidak salah. Makanya disebut Tridharma. Tridharma tadi. Iya, Tridharma. Tapi mungkin kita tidak ke sana terlalu jauh itu. Iya. Makanya ini kok wihara tapi untuk 3 kepercayaan lah. Ya itu sebenarnya bukan wihara. Saya sebutkan kelenteng. Kelenteng ya. Jadi wihara yang fungsinya kelenteng ya. Kelenteng memang kelenteng, tapi ya. Itu ya sejak Orde Baru itu kan semua menjadi wihara ya Pak namanya. Tapi sebenarnya di dalamnya kan kelenteng. Oh gitu. Gitu Pak. Ya, zaman Pak Harto kan tidak ada kelenteng ya. Istilahnya kan gitu. Semua harus wihara yang ada kan itu. Mulai dari Gus Dur itu ya. Nah, baru itu sekarang apalagi sekarang ada Konghucu, ada semua apa itu kan sudah menjadi bisa sendiri-sendiri ya Pak ya. Tapi yang pertama disahkan kan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu Buddha ya. Itu kemudian tambah Konghucu, tambah lagi apa itu ya. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oh jadi kalau untuk Tridharma itu biasanya kelenteng ya Pak? Biasanya. Kalau di sini hanya untuk wihara. Wihara aja Pak ya? Wihara. Untuk Buddha saja ya Pak ya? Buddha. Sini juga tadi itu pagoda. Pagoda itu sebenarnya ya apa ya, menggambar untuk mewadahi yang orang-orang keturunan ya biasanya. Orang keturunan Tionghoa itu kan sukanya ke situ ya, karena tradisi ini udah tradisinya pagoda memang ya, pagoda. Tiongkok ya Pak ya. Tapi itu sesungguhnya gini ya, pagoda itu kan sebenarnya Avalokitesvara itu adalah sesungguhnya bodhisattva, calon Buddha. Ya, bodhisattva Avalokitesvara itu calon Buddha. Maka kalau di Candi Mendut itu kan Candi Buddha, tapi itu kan ada Sakyamuni yang tengah itu, yang kayak ini replikanya. Kemudian sini ada Avalokitesvara, kemudian sini ada Vajrapani, dewa pengetahuan atau bodhisattva pengetahuan atau apa itu. Yang jelas itu ada Vajrapani, kemudian ada ini Avalokitesvara, kemudian ada Sakyamuni Buddha. Kalau untuk menjadi Romo, menjadi panjenengan berarti Romo pendeta ya Pak ya? Iya. Itu ada tahapan-tahapan apa Pak? Tahapannya gimana Pak? Ya pertama kita harus menjadi upasaka upasika dulu, umat biasa. Kemudian kita ya ada kursus-kursus Bapak. Kursus-kursus. Ya kalau yang sekarang kan udah mulai ada perguruan tinggi ya Pak. Zaman kita kan ya kita di kursus-kursus tertentu yang untuk mengarah ke situ. Kemudian ada kursus dasar Buddha Dhamma namanya. Kemudian setelah kursus dasar ada kursus lanjutan, kemudian ada kursus Dhamma Duta. Setelah kursus Dhamma Duta nanti ada kursus Pandita. Kemudian nanti ada upgrading Pandita, peningkatan, upgrading Pandita. Itu kalau di satu jalur tadi ada 2 kelompok tadi, pendeta sudah yang paling atas ya Pak ya ininya ya. Kalau di sini tadi kan ada biku dan sebagainya tadi. Tidak paling atas Bapak. Jadi begini, kita itu antara biku pandita itu
seiring. Jadi kita yang tidak bisa dilaksanakan oleh biku itu yang melaksanakan pandita. Contohnya tadi perkawinan itu. Kalau kematian masih bisa. Karena para biku kan tidak boleh melihat pernikahan karena bikunya sendiri kan tidak nikah. Ya, ya, ya. Itu. Jadi sebenarnya seiring, Bapak. Seiring. Iya. Nggak, artinya Oke. di kelompok yang nikah tadi sama kelompok yang tidak nikah, Iya. ini kan ada pendeta, ada biku. Ini Iya. yang tertinggi di sini gitu loh. Biku yang tertinggi. Oh, yang di tertinggi biku ya. Karena para biku itu kan 227 aturan yang harus dilaksanakan atau 227 sila. Kalau Itu perintah atau larangan yang 227 itu, Pak? apa ya, aturan. Aturan. Iya. Nggak boleh Buddha gini, nggak tidak boleh pernah gini. melarang, Bapak. Oh. Sekali lagi Buddha itu tidak pernah melarang, tapi memberikan petunjuk. Misalnya kita kalau Iya. umat awam itu kan 5 sila. Nggih. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh bohong, tidak boleh mabuk, atau minum atau makan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Larangan itu, Itu ya. bukan larangan. Silahkan berlatih untuk itu. Namanya latihan. Itu yang mengucapkan kita sendiri. Artinya saya bertekad atau saya berjanji untuk berlatih untuk tidak melakukan atau melanggar 5 sila ini. Kalau terpaksa dilanggar bagaimana? Ya ini Karmanya tidak dalam kemudian- terhadap diri betul, sendiri, ya. Iya, gitu. Tapi beliau tidak pernah, Sang Buddha tidak pernah melarang, hanya menunjukkan jalan. Jadi 227 petunjuk ya, Pak? Ya? Iya. Atau jalan atau Iya. cara ya? Aturan. Aturan. Yang harus dipenuhi. Contohnya apa itu, Pak, misalnya? Misalnya para biku itu menerima tamu wanita sendirian. Biku ini harus ada saksi. Tidak boleh menemui sendiri. Tidak boleh. Misalnya itu. Kemudian misalnya ini wanitanya 10 gitu. Bikunya sendiri ya nggak boleh, harus ada laki-laki 1. Saksi ya. Iya. Di samping jadi Berlaku juga untuk pendeta apa enggak? enggak. Enggak. Kalau Iya. pendeta misalnya Tadi tamu kan 5 kalau gitu. enggak, misalkan tadi ada tamu perempuan. Ya, Kalau pendeta ketamuan perempuan itu harus didampingi apa enggak? enggak. Enggak, berarti Enggak. enggak berlaku bagi Iya. pandita ya, Pak? Enggak berlaku. Nah, kemudian kalau bikuni itu 311 aturan, Pak, lebih banyak. 311. Nah, salah satu contoh misalnya Samanera itu sekitar 10 sila. Kalau diterjemahkan menjadi 75. Nah, kalau saat ini kalau umat biasa tadi saya pendeta itu 5 sila. Saya sama dengan umat biasa, tapi hari-hari tertentu saya 8. Hari ini saya melaksanakan 8 sila. Misalnya saya tidak boleh makan setelah lewat tengah hari. Hari ini misalnya. Terus saya tidak boleh minum susu. Saya walaupun punya istri, saya tidak boleh tidur sama istri saya. Hanya tidur, tidak ngapa-ngapain gitu. Atau satu ranjang. Saya tidak boleh duduk yang kakinya gantung. Oh. Saya tidak boleh pakai wangi-wangian misalnya gitu. Ya, saya tidak boleh berhias. Gitu, misalnya begitu. Itu di jam 4 tadi atau sampai besok. Oh gitu. Nah, jadi para biku juga begitu. Nah, kita suatu saat berlaku kayak biku, artinya terutama dalam hal makan. Jadi kalau para biku sehari ada yang makan sekali, ada yang 2 kali. Artinya makan sekali itu misalnya pagi tadi makan, siang kalau lambat, saya lambat sudah lewat jam 12, saya tidak bisa makan. Harus besok pagi makan. Biku juga gitu, ada yang 2 kali. Iya. Nah, Jadi dirinya sendiri mengatur dirinya sendiri iya, gitu ya? iya. Gitu. Jadi misalkan aturannya saya harus 3 kali makan ya harus 3 kali begitu, Pak? Atau gimana? Enggak, 3 kali kita kan dilarang. Oh, dilarang 3 kali. Maksudnya makan 2 kali sebelum jam 12 itu tidak boleh. Aku makan terus mulai jam 6 sampai jam 7 atau jam 6 sampai jam 12. 11.58 ini saya makan terus tidak boleh, Pak. Makan hanya 1 kali duduk tadi. 1 kali Termasuk duduk. ngemil nggak boleh. Tidak boleh. Nanti ya jam
jam 11 itu baru makan lagi kalau mau makan. Kalau tidak ya cukup sekali, saya sudah cukup kok, baru besok lagi. Ya. Buddha itu kan digambarkan di Candi Borobudur ya Pak ya. Nggih. Jadi relief itu kan tentang Buddha semua itu Pak. Nggih. Ya. Itu memang apa namanya yang ada di sini itu juga mengacu pada yang ada di Borobudur itu atau gimana? Peribadatan, ritual dan sebagainya itu mengacu yang ada di Borobudur itu Pak? Jadi begini Bapak, Buddha ini sendiri itu kan ada banyak alirannya. Saya kalau boleh matur banyak aliran atau mazhab. Ya. Seperti kita ada Theravada, kemudian ada Buddhayana, ada Adi Tridharma, kemudian ada Kasogatan, ada Nichiren, ada Buddha Nichiren Susu Indonesia, ada Buddha Dhamma Nichiren Susu Indonesia, ada banyak. Kira-kira di Jateng ini ada 13-an. 13 madhab ya. Iya. Kalau di Indonesia sekarang ada aliran Tanah Suci, ada aliran Gongsi itu ada juga. Ada banyak lah. Nah, itu kita kebetulan di sini Theravada Bapak. Theravada. Tapi kita bisa menggunakan kayak Borobudur, seperti Borobudur apa itu. Tapi itu sebenarnya secara mazhab itu Budayana. Ya, Mahayana lah. Mahayana yang udah berkembang. Jadi tapi ya tidak apa-apa, kita juga ke sana, kita juga misalnya kita Asada kita ke sana. Ada melaksanakan besar-besaran di sana. Kalau kemarin itu Maga Puja yang melaksanakan Budayana. Kalau Waisak dari Walubi misalnya itu. Gitu Pak. Walubi misalnya gitu. Nah itu sebenarnya sama aja, kita juga mengacu sana semua. Ajaran Buddha kan sebenarnya satu. Tapi aturan yang 227 itu kan sama tuh Pak? Sama Pak. Di berbagai mazhab tadi loh? Sama. Cuman mungkin ya Pak ya, cara prosesi atau ritualnya atau gimana? Iya, yang membedakan itu misalnya kalau NU pakai kunut, kita tidak. Iya. Gitu. NU pakai kunut, Muhammadiyah enggak gitu. Kira-kira begitu gitu ya? lah. Kira-kira begitu. Syiah ya atau Ahmadiyah gitu. Iya. Berbagai aliran atau mazhab ya Pak ya. Ya seperti itulah Pak, kira-kira begitu. Jadi ya beda-beda dikit gitu. Tapi kan agama Buddha ini tidak lepas dari budaya lokal ya Pak. Budaya setempat itu kan tidak pernah agama apapun. Nah itu itu maksud saya. Artinya itulah yang masih di bawah. Berakulturasi ya Pak ya, tentunya dengan, daerah sekitar di mana agama itu berkembang. Jadi sini juga ya sama seperti itu. Jadi kita tetap ajarannya kita tetap 4 kesunyataan mulia, ya kemudian satu jalan berwas derapan, hukum kama, tetap mengacu itu semua. Ya terus kemudian hukum karma jelas ya, hukum patijak samupada yang ini hukum patijak samupada, hukum sebab musabab yang saling bergantungan, ya semua sama. Dan kitab sucinya kan juga sama dari berbagai adab. Madhab tadi ya. Tripitaka kalau Hindu kan Reda ya Pak ya. Kita kitabnya itu. Kitab Tripitaka itu kayak apa sih Pak yang apa aslinya, bentuk aslinya, tulisan-tulisan Sang Buddha dulu atau gimana Pak? Jadi kalau menurut saya Sang Buddha itu tidak pernah menulis. Sang Buddha itu setelah menemukan setelah mencapai pencerahan sempurna itu dia khotbah saja. Yang ditemukan, yang dilihat dengan terang benderang itu kemudian yang nyatetin murid-muridnya. Yang nyatet muridnya, yaitu Bante Ananda itu sama Bante Sariputta. Bante Ananda itu kan disebut bendahara Dhamma, sehingga kitab suci itu baru dibukukan kan setelah sekian setelah beliau wafat ya? Setelah Buddha wafat ya Pak? Jadi tidak di ini, tapi saat itu kan ada namanya konsili. Konsili itu kalau di Muslim mungkin muktamar ya. Konsili lah itu
setelah konsili dari para arahat. Arahat itu orang-orang yang mencapai tingkat kesucian. Jadi saat itu ribuan arahat yang berkumpul untuk menulis itu, menulis kitab suci. Nah, dari situlah Di seluruh kemudian dunia tentunya. iya, Iya. seluruh dunia. Nah itu, nah Bante Ananda sendiri, kalau saya baca di itu saat itu belum mencapai kesucian. Iya. Ketika besok mau konsili itu, Iya. baru saat itu juga mencapai tingkat kesucian. Bisa keluar dari bumi itu, Wah. langsung di ruangan itu, kan luar biasa. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi dia bisa menghafal apa yang dikhotbahkan oleh Buddha. Nah kalau tadi masalah winaya itu yang menghafal adalah Biku Upali. Biku Upali itu adalah seorang tukang cukur dulunya. Itu yang mampu menghafal winaya tadi, aturan-aturan biku tadi. Ya itu mukjizat mereka ya Pak ya? Iya, Jadi nggak bisa ditiru memang. Nggak bisa ya, karena kebajikannya yang luar biasa itu. Karena kebajikan ya. Romo, ini sambil ngobrol, kita sambil jalan biar Oke, nunjuk-nunjuk ini, Oke. biar kita nggak capek. Oke. Sebelumnya kita lihat Oke. patung Buddha, Oke, nanti Romo oke. yang akan Ya, menjelaskan. Jadi kita menuju di depan patung Buddha yang terbuat dari kuningan ya Romo ya. Oke, betul. Kuningan. Ya ini Pak Toha, ini adalah yang pertama, ini adalah namanya Yolo, Pak. Yolo itu adalah tempat untuk membakar dupa atau kemudian meletakkan lilin, lilin ya. Dan biasanya ada bunga juga, ada kalau ada ritual atau puja bakti ini ada dupa, ada lilin, ada bunga, Ya. ada air biasanya. Ya. Melambangkan apa itu Ya, Romo? dupa ini sebenarnya adalah filosofinya bahwa melambangkan kebajikan, bahwa kita itu setiap saat harus berlaku bajik, berlaku baik. Nah, kemudian yang kedua itu ada lilin atau mungkin api ya, penerang ini. Ya. Penerang. Jadi senantiasa kita umat Buddha itu diharapkan untuk memberikan pencerahan-pencerahan atau pengertian-pengertian yang baik kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, itu dari apa itu? Simbol lilin Ya, atau lilin atau api tadi. pencerahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bunga. Bunga ini adalah sebenarnya menyimpulkan diri kita sendiri, bahwa kita ini dari tidak ada kemudian menjadi ada, kemudian tahan sebentar, kemudian Layu, gugur. Ya. Nah, manusia itu diingatkan pada itu, yang dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian kita dari di kandungan dan lahir bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, mungkin sakit, kemudian mati atau layu atau gugur. Itulah lambang dari bunga. Sehingga Bunga, kita selalu ingat bahwa di hidup ini tidak kekal atau tidak abadi. Nah, kemudian ada air. Bahwa air itu adalah lambang kesucian, di mana kita harus berlaku seperti air itu. Jadi kalau kita bisa berlaku seperti air samudera itu kan satu rasa, semua rasa asin. Iya kan? Jadi kalau kita bisa melebur kayak air itu, tapi juga air melambangkan kesucian juga. Ya, air itu kan bisa jernih, suci, mensucikan, membersihkan diri kita, ada dilambangkan dengan air. Nah, tapi juga kita menggambarkan bahwa kita itu harus seperti perilaku air yang tadi itu tidak pernah membantah, tidak pernah berlaku baik, di apa-apapun diam. Diam yang artinya emas. Gitu. Itu air, lambang air yang mengalir dari atas ke bawah terus. Tapi air itu kan sakti ya. Iya. Bisa melubangi batu juga. Betul, bertahun-tahun. Bapak. Ya karena itu sebenarnya lambang kesabaran juga, Pak. Lambang kesabaran. Iya, kesabaran. Kesabaran yang berarti bukan menunggu ya, Pak. Termasuk sumber kehidupan. Tahan. Artinya kalau di dalam diterjemahkan secara umum itu tahan. Kita tahan akan gempuran, akan hinaan, akan cecaan, itu kita tahan. Jadi sabar itu dengan kata lain tahan.
Nah, kemudian yang tengah ini, yang kecil ini adalah Buddha Jinarat. Buddha Jinarat ya, Ya, Pak, itu dari Thailand, versi Thailand. Ya. Kenapa itu Sang Buddha Jinarat itu? Sang Buddha merajai semua jin. Ya, makanya ininya kan lancip api kan itu. Iya, iya, Buddha iya. Jinarat. Buddha Jinarat. Ya. Nah, sebenarnya Tapi ada yang bener, kok yang bener, yang aslinya itu patung Buddha yang kayak begini atau yang kayak gitu? Atau versi masing-masing ya? versi masing-masing. Versi Kalau Bapak masing-masing. nanti mau lihat di perpustakaan, termasuk foto-foto juga nanti bisa lihat itu dari berbagai negara ada. Termasuk kalau di Ya. Borobudur itu kan Nggih, ini beda juga ya? Ya, ini Borobudur ini Borobudur juga adalah versi Nusantara. Versi Nusantara. Nggih. Ya, versi Nusantara. Kalau yang dua ini, Yang dua ini adalah Bante Ananda, ini Bante Sariputa. Biasa juga ada Moggallana, tapi ini hanya dua. Jadi Bante Sariputa dan Bante Ananda. Bante Ananda sebagai apa tadi yang saya bilang itu bendahara Dhamma, bendahara Dhamma. ajaran-ajaran Buddha. Iya, Kemudian Bante Sariputa ini juga biku yang luar biasa yang bisa menerjemahkan khotbah Sang Buddha dari alam dewa. Jadi yang bisa yang muncul dari mengerti tanah tadi. Bante Ananda. Bante Kalau Ananda. Bante Sariputa itu yang tahu khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Buddha Gautama kepada para dewa itu yang tahu hanya Bante Sariputa. Kemudian Bante Sariputa yang menerjemahkan ke biku-biku lain pada saat itu. Maka Buddha itu kan sebagai guru para dewa dan manusia. Satak dewa manusanang Buddho Bhagawati. Karena dia juga mengajar di alam dewa sampai berbulan-bulan. Ya karena ibunya ketika wafat umur 7 hari itu kan ibunya terlahir di surga Tusita. Makanya untuk mengajar ibunya beliau ke alam dewa untuk mengajar ibunya. Nah, ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha pada para dewa itu yang bisa mengerti hanya Bante Sariputa. Itu, Pak. Jadi dua ini andalan ya Pak ya? Jadi Ya, adalah pencerahan sempurna atau menjadi Buddha itu para dewa itu mengucapkan ini Bapak. Pokoknya ada yang memayungi, ada yang mengobor, ada semua itu untuk ada yang bawa bunga itu dihaturkan pada Buddha. Ini para dewa ini. Para dewa ini memberi hormat pada Buddha. pada Buddha. Ya. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa bendera, ada yang membawa payung gitu. Iya. Oke, monggo yang Monggo, di Bapak. ini. Iya.